Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Fauzia Amalinda dengan NIM J120210159. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bab hip joint. Baik, mula-mula saya akan menjelaskan tentang struktur yang berada pada hip joint, yaitu pada hip joint terbentuk dari dua hip bone, koksi, dan juga sacrum yang bersendi dengan tulang femur. 4 tulang tersebut termasuk ke dalam pelvic girdle. Hip joint adalah persendian yang dibentuk oleh head of femur yang konveks dengan acetabulum yang terbentuk dari 3 pubis, 3 ilium, dan setengah isium. Pada hip joint memiliki body stability yang membuat sendi ini sangat stabil. Hip joint diperkuat oleh kapsul sendi yang kuat yang dimana terdapat 3 ligamen, yaitu pubofemoral, iliofemoral, dan juga isiofemoral. Berikut saya akan menjelaskan tentang kinematik yang terdapat pada hip joint. Kinematik yang terdapat pada hip joint terbagi menjadi 2, yaitu osteokinematik dan juga arthrokinematik. Osteokinematik pada hip joint yaitu fundamental motion dari hip joint yang memiliki 3 degree of freedom, yaitu dengan body plan sagittal axis X dan gerakan fisiologisnya yaitu fleksi ekstensi. Body plan frontal dengan aksis Z dan gerakan fisiologisnya abduction dan adduction. Body plan transversal dengan aksis Y, gerakan fisiologisnya exorotation dan endorotation. Kemudian arthrokinematik pada hip joint yaitu slide dan rolling. Sedangkan untuk prinsip rolling dan slide tergantung pada concave dan convexnya bergerak. Pada gerakan fleksi ekstensi, caput femur bergerak terhadap acetabulum. Jadi convex bergerak terhadap concave, sehingga rolling dan slidingnya berlawanan. Seperti pada saat melakukan fleksi, maka akan terjadi rolling ke arah posterior dan sliding ke arah anterior. Begitu pula dengan ekstensi, akan terjadi arthrokinematik, rolling ke arah anterior dan sliding ke arah posterior. Baik, berikutnya akan saya jelaskan mengenai kinetik yang terdapat pada hip joint. Otot-otot yang terdapat pada hip joint adalah dari posterior, anterior, lateral, dan juga medial. Pada bagian posterior terdapat otot yang juga termasuk ke dalam one joint muscle, yaitu otot deprotator yang berkontraksi pada saat hip lateral rotation, dan ada juga otot gluteus maximus yang berkontraksi pada saat ekstensi hip. Di hip juga terdapat otot two joint muscle, yaitu otot semitendonosus, otot bicep femoris atau biasa disebut dengan long head, dan otot semimembranosus yang berkontraksi pada saat ekstensi hip dan fleksi knee. Ketika otot tersebut termasuk ke dalam otot hamstring. Sedangkan di bagian anterior terdapat otot iliopsoas yang termasuk one joint muscle, dikarenakan origonya berada sebelum hip joint dan insersio berada setelah hip joint dan akan berkontraksi saat melakukan fleksi hip. Pada anterior juga terdapat two muscle karena origonya berada sebelum hip joint dan insersio berada sesudah knee joint, yaitu terdapat rectus femoris muscle yang akan berkontraksi pada saat melakukan fleksi hip dan ekstensi knee. Lalu ada sartorius muscle yang berkontraksi pada saat melakukan kombinasi fleksi hip, lateral rotation, abduction, fleksi knee. Ada brachialis yang berkontraksi pada saat melakukan adduksi hip. Pada bagian lateral terdapat one joint muscle yang terdapat otot gluteus medius yang berkontraksi pada saat hip adduction dan gluteus minimus muscle yang berkontraksi pada saat melakukan hip adduction dan medial rotation. Dan terdapat two joint muscle, otot tensor fasciae latae yang berkontraksi pada saat hip fleksi dan adduksi. Dan yang terakhir, pada bagian medial. Pada bagian medial terdapat otot yang termasuk one joint muscle, yaitu otot adduktor magnus, otot adduktor longus, otot adduktor brevis yang berkontraksi pada saat melakukan hip adduction, dan ada juga otot pectineus yang berkontraksi pada saat fleksi hip dan adduksi. Sekian dari saya, bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.